Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmelinda dengan stambuk B1C119008, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen saya, yaitu membacakan 7 kebijakan ekonomi untuk hadapi COVID-19. Baiklah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Score, Muhammad Faisal, mengatakan meningkatnya kekhawatiran para investor terhadap ketidakpastian ekonomi akibat COVID-19 tercermin dari indeks pasar modal di berbagai belahan dunia yang turun semakin tajam. Harga sejumlah komoditas juga mengalami penurunan sebagai respon terhadap melemahnya permintaan global. Indeks komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan logam turun cukup tajam. Respon pemerintah dalam menghadapi yang melakukan upaya pencegahan seperti penutupan sekolah, work from home, khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatasan berbagai event-event pemerintah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat. Dia pun menambahkan dampak ekonomi dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut. Core Indonesia menggarisbawahi 7 kebijakan yang diperkuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu percepatan pengobatan. Pertama yang perlu dilakukan pemerintah ialah mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan add and cost, seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang kesehatan, ruang isolasi, dan alat perlindungan diri atau APBD. Selain itu, menggratiskan biaya pemeriksaan, baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Kedua, penurunan tarif listrik dan BBM. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan perputaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif daya listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan membebani keuangan BUMN dan BUMD. Mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran 20 USD per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Ketiga, relaksasi pajak. Kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri maupun manufaktur, penghapusan PPh 21 selama 6 bulan atau pajak badan untuk industri manufaktur, pembahasan PPh impor 20 dan diskon PPh 25 sebesar 30%. Semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Ketujuh, pemberian BLT. Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bahwa dengan memberikan bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan kecepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyaluran sehingga BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Kelima, jaga pasokan dan distribusi bahan pangan. Penyaluran BLT perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Dan saat seperti ini, potensi panik, buying, dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Keenam, pemberian relaksasi kredit UMKM. Otoritas Jasa Keuangan OJK agar memberlangsungkan kebijakan yang mendorong lembaga untuk melakukan holding dan refinancing utang-utang sektor usaha swasta untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi resiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Terakhir atau yang ketujuh yaitu buat kebijakan baru. Membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru di sisi fiskal. Opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Di sisi moneter, perlu mencontohi otoritas moneter berupa negara yang aktif terjun
memberikan insentif khususnya ketika kebijakan suku bunga acuan dan beragam kebijakan konvensional tidak bekerja secara optimal seperti saat ini. Inilah tadi sedikit pembahasan dari 7 kebijakan untuk menghadapi COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.